masuk ke dalam web Farmalkes dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka masukkan alamat web yaitu https://farmalkes.kemkes.go.id. Lalu akan masuk ke laman webnya dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian bila di scroll ke bawah akan menampilkan informasi-informasi seperti informasi COVID-19 dan berita-berita lainnya, layanan publik juga, dan kemudian di bagian profil ada visi dan misi yang berisi dan juga ada nilai-nilainya. Kemudian tugas dan fungsi. Berikut adalah tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Lalu dari struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Juga ada di satuan kerja, ada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Kemudian yang di bagian profil dan kemudian di bagian paling bawah juga ada kontak-kontak dan satuan kerja yang dimiliki oleh di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Juga ada sosial media lainnya dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pada website Farmalkes ini terdapat beberapa layanan. Yang pertama yaitu layanan publik. Kita dapat melihatnya dengan cara mengklik titik 3 yang berada pada kiri atas. Kita scroll ke bawah dan ada layanan publik. Layanan publik mencangkup berbagai macam layanan lainnya, yaitu layanan kefarmasian, layanan alat kesehatan, layanan apoteker, layanan pengadaan, dan layanan data. Layanan kefarmasian memberikan berbagai macam layanan, yaitu pelayanan informasi obat, SIPNAP, e-Monef katalog obat, e-Farm, e-licensing, e-report PPF, dan e-Fornas. Pelayanan informasi obat. Software ini menyediakan berbagai macam informasi obat. Contohnya nama generik, deskripsi, golongan, nama dagang, indikasi, dan lainnya. SIPNAP. SIPNAP ini berupa aplikasi. Jadi apabila Anda belum mempunyai akun, Anda bisa registrasi terlebih dahulu. Lalu Anda akan diarahkan untuk mengisi data-data yang diperlukan untuk membuat akun Anda. SIPNAP merupakan aplikasi pelaporan narkotika dan psikotropika. Selanjutnya yaitu e-Monef katalog obat. e-Monef katalog obat ini berupa aplikasi, yaitu aplikasi monitoring dan evaluasi katalog obat. Di sini Anda juga harus registrasi terlebih dahulu, baru Anda bisa mengakses aplikasi dan menggunakan aplikasi sesuai fungsinya. e-Farm. e-Farm juga berupa aplikasi. Dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan impor dan ekspor, serta produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Untuk mengakses e-Farm ini, Anda juga harus registrasi terlebih dahulu. Lalu e-licensing. E-licensing yaitu sebuah aplikasi yang dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam rangka proses perizinan terintegrasi
integrasi untuk izin industri farmasi, industri ekstrak bahan alam, industri obat tradisional, produksi kosmetika, dan pedagang besar farmasi. Ini berbentuk aplikasi, jadi bagi siapapun yang ingin menggunakan e-licensing harus registrasi terlebih dahulu, baru dapat mengakses aplikasi ini dan menggunakan aplikasi sesuai fungsinya. Selanjutnya, e-report PBF. E-report PBF ini merupakan sebuah aplikasi sistem pelaporan elektronik pedagang besar farmasi. Jadi apabila Anda belum mempunyai akun, Anda dapat memilih menu registrasi dan mendaftar terlebih dahulu. Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh pedagang besar farmasi dan Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia. Selanjutnya, Efornas. Efornas merupakan layanan terakhir yang ada di layanan kefarmasian. Di sini sudah ada video yang menjelaskan bagaimana penggunaan Selamat Efornas. datang di Efornas. Berikut adalah tata cara pengusulan obat di Efornas. Untuk mendaftar, klik daftar dan isi formulir sesuai data diri. Pilih instansi sesuai kategori yang tersedia. Yang dapat mengusulkan obat di Efornas hanya pihak-pihak tertentu, contohnya Dinas Kesehatan daerah atau provinsi, rumah sakit pemerintah pusat dan daerah, atau perhimpunan layanan alat kesehatan. Yang pertama, e-Regalkes. e-Regalkes merupakan aplikasi registrasi alat kesehatan dan PKRT online, dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan alat kesehatan. Lalu, e-Watch Alkes. e-Watch Alkes dirancang untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya beredarnya alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat keamanan. Di sini sudah ada video yang mengarah ke YouTube. Aplikasi e-Watch adalah aplikasi untuk melakukan pelaporan kejadian tidak diinginkan atau Lalu, e-Report Alkes. E-Report alat kesehatan online ini dibangun untuk memfasilitasi pelaporan hasil produksi dan penyaluran alat kesehatan oleh produsen atau penyalur alat kesehatan. Di sini Anda harus registrasi terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, e-Suka. e-Suka merupakan e-sistem surat keterangan. e-Suka ini dikembangkan untuk mendapatkan masukan secara langsung dari pengguna sistem dan kebutuhan sistem di lingkungan Kementerian Republik Indonesia. Aplikasi ini nantinya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dunia usaha. Lalu, Info Alkes dan PKRT. Info alat kesehatan dan PKRT ini merupakan suatu aplikasi yang dirancang untuk mendapatkan informasi alat kesehatan yang sudah ada izin edarnya. Lalu, sertifikasi Alkes. Sertifikasi Alkes merupakan aplikasi perizinan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan online. Jadi apabila Anda ingin mendapat sertifikasi alat izin edar, Anda dapat melakukan perizinan di sini dan Anda dapat mengunduh sertifikatnya di sini. Selanjutnya ada layanan apoteker, Simpadupak atau singkatannya Sistem Informasi dan Monitoring Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Yang dimaksud dengan daftar usulan penetapan angka kredit sendiri adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh calon atau pejabat fungsional yang diajukan dalam bentuk angka kredit dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing peraturan jabatan fungsional dan angka kreditnya. Sepakat merupakan aplikasi yang dibangun untuk efektif dan efisien, sehingga pemangku jabatan fungsional apoteker dan apoteker lebih mudah dalam menyusun daftar usulan penetapan angka kredit. Lalu ada layanan pengadaan. Di sini ada e-katalog obat sama e-katalog Alkes. Namun
sekarang website e-katalog obat dan e-katalog alkesnya lagi down, jadi tidak bisa diakses. Untuk e-katalog obat dan e-katalog alkes itu memberikan informasi tentang obat-obat yang selanjutnya ada layanan data. Layanan data ini melayani Simada, Apif, Edes, sama perpustakaan digital. Simada sendiri merupakan software yang berisi informasi tentang data-data, yaitu data produksi kefarmasian dan alkes, data sarana distribusi kefarmasian dan alkes. Contohnya seperti produksi alat kesehatan itu sudah ada berapa, industri farmasi sudah ada berapa. Ada Apif. Apif yaitu aplikasi pemetaan sarana kefarmasian. Di profil Apif dituliskan bahwa strateginya adalah meningkatnya akses kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Di sini ada data pemetaan. Kita ambil contoh toko obat. Di sini ada fitur untuk mencari lokasi. Nah, ini cari lokasi, kita bisa menuliskan provinsi mana yang ingin kita cari tahu dan jangan lupa menuliskan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada Edes. Edes di sini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran Terpadu. Namun tidak ada penjelasan lain di sini. Yang terakhir yaitu ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini belum bisa diakses. Di sini kita akan melihat produk hukum yang terdapat di dalam website Farmalkes. Di bagian produk hukum ini kita bisa menemukan berbagai informasi produk hukum yang mengenai kesehatan, tidak hanya farmasi saja, seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri kesehatan, keputusan menteri kesehatan, keputusan direktur jenderal, serta perancangan produk hukum. Nah, kita akan ke bagian undang-undang. Sebagai contohnya, kita bisa melihat tahun, nama undang-undangnya, serta status apakah diubah atau tidak. Nah, di sini kita juga bisa mengunduhnya secara gratis, sehingga kita bisa mengetahui dan melihat produk hukum di mana saja. Selanjutnya adalah Farmaplus. Farmaplus ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dengan BUMN untuk Indonesia. Aplikasi Farmaplus ini update setiap harinya. Apabila kita ingin mengetahui stok atau apotek yang menjual obat tersebut, kita bisa memasukkan jenis obat terlebih dahulu. Contohnya, di sini kita pilih Ivermectin. Lalu kita masukkan lokasi, kita pilih provinsi terlebih dahulu. Kita pilih provinsi Jawa Timur. Lalu kabupaten atau kota, kita pilih Kabupaten Jember. Untuk apoteknya kita pilih K24. Ini adalah beberapa apotek yang terdaftar di aplikasi Farmaplus ini. Di sini kita temukan apotek K24 Talang Sari Jember menjual obat Ivermectin. Stoknya ada 205. Terakhir diupdate-nya 48 menit yang lalu dan perlu resep
dokter. Tersedia fitur Maps untuk mengetahui lokasi apotik dan fitur WhatsApp. Ada apotek K24 Kalimantan Jember dekat dengan Fakultas Farmasi kita, menjual obat ivermectin, stoknya 50, terakhir update-nya 48 menit yang lalu, perlu resep dokter. Di sini juga tersedia fitur Maps dan WhatsApp, serta juga tersedia fitur telepon. Mari kita coba dengan mengganti ivermectin tadi dengan multivitamin. Lalu kita search, kita masukkan kata vitamin dengan lokasi dan apotek yang sama. Nah, di sini muncul vitamin C, ada vitamin B, ada vitamin C, vitamin B1, dan sebagainya. Dan ini ada di apotek 24 di daerah Kabupaten Jember. Itu tadi adalah beberapa fitur yang terdapat di dalam aplikasi Farmaplus. Terima kasih. Farmalkes juga terdapat ikon berita yang berisi tentang seputar acara yang diadakannya. Berikut contoh berita yang diupload oleh Farmalkes. Setelah itu ada ikon unduh. Bagian ini Farmalkes menyediakan beberapa buku, buletin, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, yang bisa diunduh dan tersedia dalam bentuk PDF. Selanjutnya ada ikon tautan, berisi seputar informasi tentang kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, dan lain-lain seperti yang ada di web. Ini salah satu contoh informasinya. Berisi tentang alamat dinas kesehatan dan instansi farmasi yang ada di berbagai daerah, seperti contoh yang ada di Jawa Timur. Berikut beberapa alamat-alamatnya. Selanjutnya ada OIC-COE. Aktivitas Farmalkes sejenis workshop yang dibentuk oleh Farmalkes untuk mengatasi masalah vaksin dan produk bioteknologi yang bekerja sama dengan daerah atau negara lain. Icon yang terakhir ialah kontak. Ini tempat untuk menghubungi kami. Silakan ketik nama, email, dan pesan. Di sini tertera alamat Direktorat Jenderal Kefarmasian. Untuk bagian ini tertera email dan kontak yang bisa dihubungi. Farmalkes juga memiliki Instagram yang bisa diikuti untuk mengetahui informasi terbaru. Selanjutnya adalah informasi publik. Informasi publik terdiri atas DIPA, laporan keuangan, laporan kinerja, perjanjian kinerja, dan rencana kerja. Mari kita lihat DIPA terlebih dahulu. DIPA yaitu singkatan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Di sini disediakan dua DIPA yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Mari kita lihat yang tahun 2019. Di sini disediakan dokumen DIPA 2019 yang dapat diunduh. Seperti ini isinya. Hal ini sebagai salah satu bentuk transparansi dari pihak Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah laporan keuangan.
kinerja. Seperti yang sudah dicantumkan di PPT tadi, laporan kinerja disediakan dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, seperti ini contoh halaman webnya. Dokumen-dokumen yang ada dapat diunduh. Selanjutnya adalah perjanjian kinerja. Di web ini disediakan perjanjian kinerja tahun 2014 sampai 2020. Yang membedakan 2014 sampai 2015 dan 2016 sampai 2020 adalah nomenklatur. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dahulu bernama Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan. Dan dokumen-dokumen di halaman ini bisa diunduh dan dilihat oleh masyarakat. Yang terakhir adalah rencana kerja. Rencana kerja berupa rencana aksi kegiatan program kefarmasian. Terdapat tahun 2015 sampai 2024. Yang terakhir diupload oleh web ini adalah rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini adalah dokumennya. Apabila kita ingin membagikan link dokumen tersebut, kita bisa menggunakan fitur-fitur tersedia. Salah satunya adalah menggunakan WhatsApp. Ini merupakan salah satu contoh saya mengirim kepada salah satu teman saya. Hal ini bertujuan agar teman saya bisa mengetahui rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Nah, itu tadi adalah beberapa fitur yang terdapat di dalam informasi publik. Terima kasih.